Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil untuk UTS sistem terdistribusi kami, yaitu berupa beberapa study case. Di kelompok ke-8 ini kami terdiri dari 4 anggota, yaitu pertama Ibnu Nazim Ar-Rasyid dengan NIM akhir 009, Ahmad Zikir Salam 019, Fajar 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 Rizky Ramadan dengan NIM 029, dengan saya sendiri Fahri Watisyan dengan NIM 037. Untuk study case yang pertama adalah sebuah kantor mendapat alamat IP dari ISP untuk koneksi ke internet dengan alamat IP 192.168.10.1 dan subnet maksnya adalah 255.255.255.192. Analisa studi kasus yang pertama adalah gambarkan mapping jaringan komputer dari perusahaan tersebut dan jelaskan setiap komponen yang ada di dalamnya. Jika perusahaan tersebut memiliki 3 divisi dan masing-masing divisi memiliki setidaknya 50 PC, berapa rentan IP address yang bisa Anda gunakan jika IP dibagikan secara statis menurut subnetnya masing-masing? IP address yang tidak bisa digunakan dan yang bisa digunakan, jumlah subnet, jumlah host baru subnet. Menurut Anda, apakah perusahaan tersebut telah menggunakan konsep sistem terdistribusi dan jelaskan dengan gambarannya? Yang akan dijelaskan oleh Ibnu Nazim Ar-Rasyid. Baik, ini merupakan gambar mapping jaringan komputer yang sebelumnya telah saya buat. Selanjutnya, untuk komponennya, yang pertama ada router. Router akan bertanggung jawab untuk menghubungkan jaringan internal ke perusahaan ke internet. Selanjutnya ada switch. Switch ini digunakan untuk menghubungkan semua perangkat di dalam jaringan lokal. Dan selanjutnya adalah personal komputer yang merupakan komputer yang dirancang untuk digunakan oleh satu individu secara pribadi. Next, Rick. Selanjutnya, berikut merupakan rentang IP address yang dapat digunakan per divisi. Yang divisi 1 tadi yang di sebelah kiri itu menggunakan IP address 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Jadi ada 62 yang dapat digunakan untuk divisi 1 dan yang IP address 192.168.10.63 merupakan broadcast address-nya. Selanjutnya divisi 2 dari IP address 192.168.10.65 sampai 192.168.10.126. Sama seperti sebelumnya, ada 62 host yang dapat digunakan dan IP address 192.168.10.127 merupakan broadcast address-nya. Selanjutnya divisi ketiga dari 192.168.10.129 hingga 192.168.10.190 sama seperti sebelumnya, 62 host yang dapat digunakan dan 192.168.10.191 merupakan broadcast address-nya. Selanjutnya yang ketiga, IP yang tidak bisa digunakan adalah alamat broadcast yang di setiap subnet dan alamat jaringan network ID. Dalam kasus ini network ID-nya itu merupakan IP address 192.168.10.0 dan alamat broadcast-nya adalah 192.168.10.63 dan 192.168.10.127 serta 192.168.10.191 untuk masing-masing subnet. Selanjutnya jumlah subnet yang dapat digunakan itu 4, termasuk subnet 192.168.10.0 yang tidak dapat digunakan. Selanjutnya jumlah host yang dapat digunakan per subnet adalah 62. Boleh di next, Rick. Selanjutnya, apakah perusahaan tersebut telah menggunakan konsep sistem terdistribusi? Jawabannya adalah iya, karena konsep sistem terdistribusi mencakup penggunaan sumber daya yang terdistribusi di berbagai titik dalam jaringan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan kehandalan. Dalam kasus ini, dengan adanya router yang menghubungkan jaringan lokal perusahaan dengan jaringan ISP, serta pembagian IP address dengan terorganisir berdasarkan subnet, dapat dikatakan bahwa perusahaan telah menggunakan konsep sistem terdistribusi dalam manajemen jaringan mereka.
Selanjutnya saya akan mendemokan Cisco pakai tracer yang sebelumnya telah saya buat. Baik, di sini saya akan mendemokan untuk studi case yang pertama. Jadi di sini saya menggunakan satu router dan 4 switch, dan berikut konfigurasinya. Di sini saya menggunakan Giga Ethernet untuk menyambung ke bawah. Dan ini untuk konfigurasi switch yang pertama, switch yang kedua, switch yang ketiga, dan switch yang keempat. Baik, langsung saja kita lakukan testing untuk menguji apakah PC-PC tersebut sudah tersambung dari PC 0 ke PC 1 pada divisi 2. Baik, sudah sukses. Selanjutnya dari PC 0 ke PC 2 di divisi 3 sudah sukses. Selanjutnya dari PC 41 ke PC 3 di divisi 1. Baik, sudah sukses. Baik, sekian. Terima kasih. Oke. Selanjutnya adalah study case kedua. Sebuah perusahaan dealer motor bernama Suzuki memiliki 20 outlet cabang di daerah. Masing-masing outlet telah tersambung dengan jaringan VPN ke kantor pusat, kemudian database tersimpan juga di cloud server. Yang akan dijelaskan oleh Fajar Rizky Ramadan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab soalan nomor pertama, yaitu gambarkan sistem strategi heksagon yang digunakan dan jelaskan dengan gambaran jaringannya, serta jelaskan setiap komponen yang ada dalamnya. Untuk gambaran sistem heksagonnya sendiri, saya sudah membuat tampilannya, yaitu kurang lebih seperti yang ada di gambar, di mana ada kantor cabang di masing-masing tempat, di masing-masing sudutnya, dan juga ada kantor pusat dan juga cloud server. Konsep sistem strategi hexagon ini merupakan pendekatan sistem informasi dengan penggunaan konsep arsitektur yang sangat fleksibel, modular, dan terintegritas. Dengan menerapkan pendekatan sistem informasi ini, kita perlu mempertimbangkan 6 hal, yaitu atau 6 komponen untuk mencapai sistem informasi yang efektif serta efisien. Pertama itu ada bisnis proses, yang merupakan seluruh proses bisnis yang terlibat di dalam operasi perusahaan dealer motor Suzuki pada studi kasus kali ini, meliputi penjualan motor, layanan purna jual, manajemen persediaan, pengembalian unit, administrasi keuangan, dan hal-hal lainnya. Kemudian ada data. Data ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam operasi bisnis, baik itu data pelanggan, inventaris motor, data keuangan, dan masih banyak data lainnya. Data yang ada harus dapat tersimpan di cloud server untuk memastikan aksesibilitas dan juga keamanan mengakses data yang optimal. Kemudian ada application. Application meliputi sistem manajemen penjualan, sistem manajemen persediaan, sistem manajemen pelanggan, dan aplikasi atau sistem lain yang dapat mendukung proses bisnis tersebut untuk proses bisnis dealer motor Suzuki. Kemudian ada interface. Interface merupakan antarmuka yang digunakan sebagai penghubung aplikasi dengan database di cloud server dan antar kantor cabang dengan kantor pusatnya melalui jaringan VPN. Jadi dia terkoneksi melalui jaringan VPN. Ini termasuk antarmuka pengguna interface, antarmuka aplikasi atau application interface. Kemudian ada infrastruktur meliputi perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang digunakan dalam sistem seperti cloud server, VPN, dan seluruh komputer yang ada baik di kantor cabang maupun di kantor pusat. Kemudian ada keamanan atau security, banyak yang meliputi tentang kebijakan keamanan, enkripsi data, firewall, sistem deteksi intrusi, dan tindakan keamanan lainnya. Kemudian saya akan mendemokan hasil dari pertanyaan dari gambarkan mapping jaringan komputer dari perusahaan tersebut dan jelaskan setiap komponen yang ada di dalamnya. Oke, baik. Di sini saya akan mendemokan studi case yang kedua, yang dimana studi case di sini yaitu tiap dealer motor ini memiliki 20 cabang dan juga satu kantor pusat. Pada studi case kali ini saya akan mendemokan
dari masing-masing kantor cabang untuk mengirim pesan atau data ke cabang lainnya. Ini dari PC2 ke PC3, kemudian dari PC7 ke PC14, dari PC12 ke PC15, dari PC10 ke PC19, dari PC0 ke PC2, dari PC1 ke PC15. Dapat dilihat pada tabel percobaan bahwa setiap interaksi atau masing-masing dari komputer cabangnya atau masing-masing outlet dari cabang dealer motor tersebut sudah saling terkoneksi dengan indikator, yaitu berhasilnya mengirim pesan per tiap kantor cabang tersebut. Mungkin cukup sekian demo yang dapat saya lakukan untuk studi case kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mapping jaringan yang tadi, itu terdapat 20 host atau PC, perangkat yang melambangkan outlet atau kantor cabang. Kemudian ada 6 buah switch yang merupakan perangkat penghubung antara PC, router, dan setiap outletnya atau kantor cabang. Kemudian ada 7 router, gambaran antara jaringan lokal dan juga jaringan eksternal. Kemudian ada 1 server sebagai pusat database dan juga 1 cloud server. Kemudian ada soal nomor 3, menurut Anda apakah perusahaan tersebut telah menggunakan konsep sistem terdistribusi dan jelaskan gambarannya? Ya, perusahaan tersebut atau perusahaan dealer motor Suzuki telah menerapkan konsep sistem terdistribusi dengan sukses. Mereka memiliki cabang-cabang yang terhubung ke masing-masing jaringan melalui VPN, menggunakan cloud server untuk penyimpanan data, pengaksesan data, dan memiliki struktur jaringan yang terorganisir dengan router pusat dan switch di setiap cabangnya. Ini memungkinkan mereka untuk beroperasi secara lebih efisien karena saling terhubung antara seluruh kantor cabang dan juga kantor pusatnya, yang menjadikan konsep sistem terdistribusi sebagai landasan utama dalam arsitektur jaringan mereka. Yang terakhir adalah study case ketiga. Yang dimana sebuah perusahaan makanan cepat saji bernama MC Dogal memiliki 10 outlet cabang di daerah masing-masing. Masing-masing outlet cabang telah memiliki sistem pengolahan data yang mandiri. Kemudian hasil pengolahan data tersebut dapat dilihat dan ditarik oleh kantor pusat. Untuk pertanyaan adalah, menurut Anda apakah perusahaan tersebut telah menggunakan konsep terdistribusi dan dijelaskan dengan gambar sederhana? Gambarkan mapping jaringan komputer dari perusahaan tersebut dan jelaskan setiap komponen yang ada di dalamnya. Yang terakhir adalah, menurut Anda apakah perusahaan tersebut telah menggunakan konsep database terdistribusi dan jelaskan dengan gambarannya? Yang akan dijelaskan oleh Zikri. Ya, terima kasih Pak Hari. Yang pertama, menurut Anda apakah perusahaan tersebut telah menggunakan konsep sistem terdistribusi dan jelaskan dengan gambar sederhana? Adapun gambar sederhananya seperti pada gambar berikut, yaitu di sini kantor pusat terhubung dengan router dan switch, yang mana setiap outlet itu routernya terhubung juga dengan switch dari kantor pusat. Nah, apakah perusahaan tersebut menggunakan konsep sistem terdistribusi? Jawabannya iya. Menurut saya, perusahaan McDougall ini telah menggunakan konsep sistem terdistribusi. Hal ini terlihat dari adanya sistem pengolah data yang mandiri di setiap outlet cabang yang saling terhubung dengan kantor pusat. Setiap outlet cabang tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan pemrosesan data secara independen tanpa bergantung pada sistem pusat. Namun, hasil pengolahan data tersebut dapat diakses dan dikelola secara sentral oleh kantor pusat melalui jaringan yang terhubung. Next. Yep. Yang kedua, gambarkan mapping jaringan komputer dari perusahaan tersebut dan jelaskan setiap komponen yang ada di dalamnya. Adapun untuk jaringan komputer dari perusahaan McDougall ini akan saya demokan di Cisco Packet Tracer.
Adapun demo dari infrastruktur jaringan komputer di perusahaan McDougall adalah sebagai berikut. Yang dimana di sini terdapat kantor pusat dan 10 outlet cabang. Yang dimana outlet satu ini saya menghubungkannya dengan kantor pusat ini menggunakan static routing. Yang dimana 192.168.1.0 ini adalah IP address dari router di kantor pusat. Dengan VIA-nya adalah IP address-nya yang pas Ethernet 1.0. Sorry. Ya, 1.0. Dan begitu juga dengan outlet yang lainnya. Di sini saya juga menghubungkan outlet antar outlet. Nah, untuk melihat apakah pengiriman data dari outlet ke kantor pusat itu berhasil, kita dapat melakukan pengiriman data seperti ini. Yang dimana di sini kita kirim data dari PC di outlet 1 ke PC di kantor pusat. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini itu statusnya adalah successful, yang artinya pengiriman datanya itu berhasil. Kantor pusat dapat menarik data dari outlet 1. Begitu juga dengan outlet 2 ke kantor pusat, outlet 3 ke kantor pusat, outlet 4 ke kantor pusat, outlet 5 ke kantor pusat, outlet 6 ke kantor pusat, lalu PC outlet 7 ke kantor kantor pusat, PC outlet 8 ke PC kantor pusat, PC outlet 9 ke PC kantor pusat, dan yang terakhir adalah PC outlet 10 ke PC kantor pusat. Ya, mungkin itu saja demo yang bisa saya tampilkan. Lalu, untuk setiap komponen yang ada di dalamnya, yang pertama itu ada host PC, yang dimana jumlah host PC ini totalnya adalah 31, yang tersebar di seluruh infrastruktur. Yang mana setiap outlet cabang itu memiliki 3 PC. Sementara itu, kantor pusat hanya memiliki 1 PC saja. Lalu untuk switch-nya, itu totalnya ada 11 switch dalam jaringan komputer. Dengan setiap outlet cabang dan kantor pusat itu memiliki 1 switch. Yang mana switch ini berperan dalam menghubungkan dan mengelola koneksi antara perangkat-perangkat seperti PC, router, dan yang lainnya. Lalu, selanjutnya ada router, di mana pada infrastruktur jaringan komputer yang telah saya buat ini terdapat 11 router, di mana setiap outlet cabang dan kantor pusatnya itu memiliki 1 router. Nah, router ini berperan dalam mengatur lalu lintas data di antara jaringan lokal, outlet-outlet cabang, dan kantor pusat. Lalu, pertanyaan nomor 3, menurut Anda, apakah perusahaan tersebut telah menggunakan konsep database terdistribusi dan jelaskan dengan gambarannya? Menurut saya, dari soalnya itu tidak, dari deskripsi soalnya, tidak ada indikasi langsung. McDougall ini menggunakan konsep database terdistribusi, yang mana pada soal tersebut hanya menyebutkan bahwa hasil pengolahan data dapat dilihat dan ditarik oleh kantor pusat. Nah, untuk mengetahui perusahaan tersebut menggunakan konsep database terdistribusi, itu kita perlu tahu tentang infrastruktur database perusahaan tersebut, yang mana konsep dari database terdistribusi ini adalah melibatkan penyimpanan data di beberapa lokasi yang terpisah dan terhubung, dan memungkinkan akses dan pengolahan data secara terdistribusi. Nah, pada soal itu tidak terdapat informasi detail tentang bagaimana data disimpan dan diakses, sehingga menurut saya sulit untuk menyimpulkan apakah perusahaan McDougall ini menggunakan konsep database terdistribusi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan.
Selanjutnya saya serahkan ke Fahri. Baik, kurang lebih itu yang dapat kami presentasikan dari 3 studi kasus yang telah kami kerjakan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.